Ini janji pemain keturunan, Joshua Ejgenraam ke Patrick Kluivert jika bisa perkuat timnas Indonesia. Joshua Ejgenraam menegaskan ingin menjalani banyak pertandingan bersama timnas Indonesia jika resmi dimaturalisasi. Ya, pemain keturunan Joshua Ejgenraam menyatakan kesiapannya memperkuat timnas Indonesia. Ia meyakini punya modal penting sehingga bisa memenuhi ekspektasi pelatih Patrick Kluivert. Saya mendengar dia, Patrick Kluivert, suka pemain yang bertekad kuat dan ingin menang. Saya adalah seorang pemenang, kata Joshua. Joshua merupakan satu di antara pemain keturunan yang kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia kini sedang menjalani pendekatan dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Joshua tidak memiliki orang tua yang berdarah Indonesia seperti pemain naturalisasi lainnya. Meski begitu, sosok kakek Joshua merupakan Blijvers, sebutan bagi warga Belanda yang tinggal cukup lama di Indonesia. Saya ingin main banyak pertandingan dengan timnas Indonesia. Saya tahu kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang dijalani timnas. Saya ingin membuat masyarakat Indonesia bangga, ujarnya. Selain itu, Joshua mengatakan orang tuanya tidak masalah dirinya membela timnas Indonesia. Orang tua mendukung saya, terlihat dari mereka memberi izin kepada saya jika ingin ke Indonesia, jadi itu bagus karena mereka selalu mendukung saya, ujar pemain berusia 23 tahun tersebut menegaskan. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh buka-bukaan jika berhasil membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang di babak kualifikasi ronde ketiga. Masih ada 4 laga sisa yang bakal bergulir pada Maret dan Juni 2025. Pada bulan Maret, timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Sandy Walsh terlebih dahulu menceritakan awal mula pertemuannya dengan Tom Haaien di kamp tim nasional Belanda U17. Sandy menceritakan bahwa momen terbaiknya di level tim nasional Belanda terjadi saat menjadi juara Piala Eropa U17 2012. Dirinya berminat untuk membuat tato dengan Tom Haaien yang menunjukkan bahwa mereka adalah seorang keturunan Indonesia. Meski begitu, tato tersebut belum mereka wujudkan sampai saat ini. Tentu saja di level U17. Saat juara Eropa. Anda ingat? Kami akan memasang tato Binda. Anda ingat? Karena kami adalah anak-anak Indo, ujar Sandy Walsh di kanal YouTube Tom Haaien. Ya, kami sedang membicarakannya. Seperti tahukah Anda, kami berdua orang Indo karena keluarga kami, orang tua kami juga punya jejak di belakangnya. Ya, ya. Karena mereka punya kesamaan, ya, akarnya tentu saja dari Indonesia. Jadi saya dan Tom adalah anak-anak Indonesia. Dan kami mungkin harus melakukannya, Anda tahu, Binda, seperti membuat tato di tubuh kami. Namun kami seperti baru berusia 16 tahun. Jadi kami tunggu saja hingga kami berusia 18, 19 tahun. Namun kami belum melakukannya, lanjutnya. Namun, dirinya berjanji bakal memasang tato yang ia inginkan tersebut jika berhasil membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Jadi jika kita pergi ke Piala Dunia, aku tidak tahu. Terserah Tom, ujar Sandy Walsh. Jika masyarakat menginginkannya, kami lakukan, lanjutnya. Tom Haaien juga bersedia mewujudkan janji tersebut. Itu akan menjadi cerita yang sangat lucu. Saya sudah siap, ujar Tom Haaien di kanal YouTube pribadinya. Saya punya beberapa tato, ya, tapi tentu saja tidak harus besar. Seperti jika kami mencapai Piala Dunia, mereka bisa menato seluruh tubuh saya. Itu hanya lelucon. Tapi ini kesepakatan yang bagus, lanjutnya. Patut dinanti. Bisakah keduanya mengantar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026? Nama winger timnas Indonesia, Eliano Reijnders, kini tengah jadi sorotan. Bukan terkait aksinya di lapangan hijau, melainkan soal unggahan terkininya di Instastory yang ditujukan untuk timnas Indonesia. Dalam unggahannya, terlihat Eliano Reijnders tengah berada di locker room bersama skuad PEC Zwolle. Tak disangka, Eliano Reijnders mengarahkan kameranya yang tertuju kepada fullback kanan PEC Zwolle, Tristan Goejer. Seraya berujar Tristan Goejer akan datang ke Indonesia. Ucapan itu juga ia perjelas pada caption video dengan menuliskan isi dari ucapan tersebut. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eliano Reijnders dengan membubuhkan tag dan emoji hati. Tentu, aksi yang dilakukan Eliano Reijnders bukan semata candaan semata.
Melainkan tak ubahnya seperti kode yang diberikan Eleanor Ejders terkait progres kepindahan kewarganegaraan Tristan Goijer ke Indonesia. Mengingat, nama Tristan Goijer sudah lama digaungkan bakal merapat ke timnas Indonesia. Bahkan, fullback kanan PEC Zwolle itu juga kedapatan memberikan kode bakal segera merapat ke timnas Indonesia. Meski sama-sama membela PEC Zwolle, Tristan Goijer dan Eleanor Ejders ternyata memiliki perbedaan status. Bedanya, Tristan Goijer di PEC Zwolle berstatus sebagai pemain pinjaman. Sedangkan Eleanor Ejders merupakan pemain inti PEC Zwolle. Tristan Goijer dipinjamkan Ajax Amsterdam U21 per 16 Juli 2024. Dan kontrak peminjamannya bakal segera usai 30 Juni 2025. Timnas Indonesia Senior kabarnya akan ketambahan pemain keturunan efek naturalisasi Emil Audero Mulyadi. Informasi ini terungkap dalam unggahan di akun Instagram Football Indonesia A, seperti dikutip dari Bola Times. Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa PSSI sedang merampungkan proses 3 pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langsung dari Ketum PSSI, menyatakan bahwa beberapa pemain sedang dalam proses pendekatan. Namun, ia hanya memberikan sedikit keterangan mengenai siapa pemain yang dimaksud. Erick Thohir pastikan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia Senior bertambah usai menaturalisasi Emil Audero, tulis akun tersebut. Ada pemain keturunan yang bermain di Italia, sang pemain mengaku tertarik memperkuat timnas, lanjutnya. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan untuk menambah pemain keturunan datang dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Coach Patrick juga meminta untuk terus tambahan pemain keturunan, tambah narasi akun tersebut. Erick Thohir pun memberikan sedikit keterangan mengenai ciri-ciri pemain yang dimaksud. Menurut Erick Thohir, pemain tersebut bermain reguler di klubnya yang berada di Liga Italia. Pemain tersebut bermain di posisi penyerang, terang Football Indonesia A. Sang pemain tertarik membela Indonesia tak lepas dari sosok Emil Audero yang segera resmi menjadi WNI, pukasnya. Jadi mari kita tunggu, siapakah pemain keturunan yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia selanjutnya? Timnas Indonesia dijadwalkan bakal bertemu dengan Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada bulan Maret 2025 ini. Bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia, 20 Maret 2025, Timnas Indonesia kemudian bakal menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Kini, Timnas Indonesia yang berganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert disinyalir tinggal menunggu waktu saja untuk mengumumkan skuad yang akan dibawa demi melawan Australia dan Bahrain nanti. Namun, belakangan masih belum diketahui siapa yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia meski kans diisi oleh 3 pemain naturalisasi terbaru yakni Dean James, Emil Audero, dan Joel Pelupesi kelak. Di sisi lain, bek kiri Timnas Indonesia yakni Shane Patinama belakangan tengah membuat para fans jadi curiga berkat unggahan Instagramnya. Lewat Instagram @Patinama pada Kamis, 6 Maret 2025, lalu, tampak Shane Patinama mengunggah foto bernuansa hitam putih yang memamerkan kebersamaannya dengan pemain Timnas Indonesia lainnya, yakni Sandy Walsh. Shane Patinama pun turut menyertakan kata-kata bijak dalam unggahan Instagramnya tersebut. The miracle of gratitude is that it shifts your perception to such an extent that it changes the world you see. Keajaiban rasa syukur adalah bahwa rasa syukur mengubah persepsi Anda sedemikian rupa sehingga mengubah dunia yang Anda lihat, tulis Shane Patinama. Namun, unggahan Shane Patinama tersebut ternyata mendapat tangkapan lain dari para fans Timnas Indonesia. Tak sedikit fans Timnas Indonesia yang mengomentari unggahan Shane Patinama tersebut dengan rasa curiga BKC Open tersebut tak dipanggil oleh Patrick Kluivert kelak. Masa gak dipanggil sih? Padahal di foto jersey terbaru Shane paling menjual dengan lengan panjangnya, tulis akun Achmadivo. Apakah ini kode Shane tidak dipanggil? Unggah akun masyarakat. Kayaknya udah diumumin nama pemain buat bulan ini, cuma masih belum dipublis, ungkap akun ikan. Menarik untuk dinantikan apakah Shane Patinama tetap dibawa oleh Timnas Indonesia atau bakal diparkir oleh Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede. Melalui akun YouTube-nya, Bung Harpa sapa anak rapnya sudah mendapatkan informasi itu. Bung Harpa berani yakin bahwa pemain klub Thailand Port FC itu tidak akan dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Menurut Bung Harpa, ini bukan suatu kabar yang mengagetkan. Cukup menyayangkan juga mantan pemain PSM Makassar itu tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam saat ini sedang bermain apik bersama Port FC. Ini ada informasi yang bisa dapat dipercaya. Saya tidak bisa kasih tahu sumbernya siapa.
Sumber ini menyatakan bahwa Asnawi Mangkualam tidak akan dipanggil ke timnas Indonesia, kata Bung Harpa. Bung Harpa menambahkan, tim pelatih timnas Indonesia sudah mulai menyusun daftar pemain yang akan dipanggil untuk melawan Australia dan Bahrain. Pemanggilan dari pelatih Patrick Kluivert pasti sudah dilakukan. Mereka membuat dokumen yang nantinya dikirimkan ke klub supaya timnya itu bisa siap-siap. Nah, situasinya Asnawi Mangkualam tidak dipanggil oleh coach Patrick Kluivert. Bagi saya ini tidak mengejutkan karena masih ada nama Sandy Walsh, Kevin Dix, Eliano Reijnders, dan Jakob Sayuri, kata Bung Harpa. Lanjut Bung Harpa, persaingan di sisi kanan timnas Indonesia sangat ketat. Apalagi ia melihat penampilan Asnawi Mangkualam sedang menurun di timnas Indonesia. Ditambah lagi ada pemain keturunan baru yang lebih mumpuni di bek kanan seperti Eliano Reijnders dan Kevin Dix, kata Bung Harpa. Di tengah rumor tak dipanggilnya sejumlah pemain untuk memperkuat timnas Indonesia, bek Garuda, Maes Hilgers justru santai. Bintang FC20 itu memberikan kode-kode bakal siap bertarung membela timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinyal ini tampak dalam unggahan Instagram story terbaru Maes Hilgers yang membagikan momen sedang berada di sebuah restoran di Amersfoort, Belanda, Sabtu, 8 Maret 2025. Ia pun menandai nama restoran tersebut, yang ternyata bernama Jiwa Jawa. Postingan ini pun dianggap sebagai sinyal sang pemain bakal dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Maes Hilgers sendiri sempat dibekap cedera dan menjalani perawatan sejak Oktober 2024. Ia menderita cedera hamstring dan beberapa kali memaksakan turun ke lapangan sebelum benar-benar pulih. Akibatnya, ia harus mendapatkan perawatan yang lebih lama. Maes Hilgers ungkapkan kebahagiaan usai pulih dari cedera dilansir dari Bola Sport. Senin 3 Maret 2025, Maes Hilgers mengaku bahagia usai pulih dari cedera. Kebahagiaan tersebut dirayakan dengan kembali ke lapangan hijau dan bermain penuh bersama FC Twente dalam lanjutan laga Eredivisie pekan lalu. Kabar baik untuk timnas Indonesia, kembalinya Maes Hilgers setelah lama cedera memberikan angin sejuk bagi pencinta sepak bola tanah air. Bek 23 tahun tersebut sudah kembali bugar dan siap berkontribusi lebih untuk timnas Indonesia. Ia menjadi salah satu pemain yang paling dibutuhkan timnas Indonesia. Sebab, pemain paling mahal di skuad Garuda tersebut bakal menjadi tembok pertahanan kokoh bagi anak asuh Patrick Kluivert. Maes Hilgers berpeluang besar menjaga pos pertahanan timnas saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Besar kemungkinan, dirinya akan kembali bermain bersama Jai Idzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix di barisan belakang. Bek Chelsea, Trevoh Chalobah, membuat kesal sejumlah supporter timnas Indonesia karena mencederai Kevin Dix menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter timnas Indonesia tengah dibuat khawatir dengan kondisi Kevin Dix. Bek berusia 28 tahun itu mengalami cedera saat membela FC Copenhagen melawan Chelsea pada leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea itu, Dix tak bisa menyelesaikan pertandingan karena cedera. Cedera tersebut dideritanya pada menit ke-77 karena salah tumpuan saat menghentikan Trevoh Chalobah. Dix lantas ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh Munashe Garananga. Gara-gara hal tersebut, pemain yang musim depan pindah ke Borussia Mönchengladbach itu terancam tak bisa memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain bulan ini. Jika Dix sampai absen, ini jelas menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Saat ini penggemar timnas Indonesia masih harus menunggu hasil pemeriksaan cedera Dix. Mereka tentu berharap bek berpostur 187 cm itu tak mengalami cedera serius. Pada momen ini, sejumlah supporter justru memilih melakukan aksi tidak terpuji dengan menyerbu Instagram Chalobah dengan komentar tidak pantas. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan di atas, Dix cedera bukan karena menerima pelanggaran keras dari Chalobah, melainkan salah tumpuan saat terjatuh usai berduel dengannya. Sementara itu, netizen lainnya meminta agar aksi tersebut dihentikan karena hanya membuat malu Indonesia. Semua gara-gara lo, demikian bunyi komentar akun @zam_mltzmm. Adapun komen yang membela Chalobah meminta agar warganet Indonesia tidak membuat malu. Mohon maaf Chalobah atas oknum-oknum yang menodai kolom komentar Anda, cuit akun Alfianor 3. Stop rasis, malu, tulis akun Cel Indo. Pemain keturunan, Danilho Doekhi sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang.
Danilho Doeghi merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Union Berlin itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jika ia tak mendapat panggilan dari timnas Belanda senior. Tentu saya berharap bisa membela timnas Belanda senior. Saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Danilho dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Sekali lagi prioritas saya yaitu tim nasional Belanda, itu mimpi saya sudah bermain di semua tim Belanda kelompok umur, lanjutnya. Jika takdir saya ke Indonesia, saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Danilho juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 26 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan, memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya dan lolos Piala Dunia pastinya, harapnya.